Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar sejarah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang konsep berpikir diakronik dan sinkronik dalam sejarah. Yang pertama, kita akan melihat dulu apa itu konsep berpikir diakronis dalam sejarah. Seperti yang telah kita ketahui bahwa mempelajari sejarah dapat meningkatkan daya nalar. Mengapa? Karena dengan mempelajari sejarah, kita dapat mempelajari peristiwa-peristiwa penting yang terjadi pada masa lalu. Nah, seorang sejarawan dalam penelitiannya perlu mencari fakta-fakta sejarah dan merekonstruksinya sehingga menjadi sebuah kisah sejarah. Pola pikir sejarah berbeda dengan pola berpikir ilmu pengetahuan alam atau sains. Pola pikir sejarah selalu berkaitan dengan masa lalu, sedangkan ilmu pengetahuan alam tidak dituntut untuk melihat masa lalu. Sebagai seorang sejarawan, agar mampu menulis peristiwa sejarah secara baik, maka sejarawan perlu memahami konsep berpikir sejarah. Di antaranya, konsep berpikir diakronis atau disebut juga kronologis dan konsep berpikir sinkronis. Nah, tahukah kamu apa itu konsep diakronik? Konsep diakronik atau disebut juga dengan kronologis. Nah, apabila kita lihat secara etimologis atau secara bahasa, berasal dari diakronik berasal dari bahasa Yunani, yaitu dia dan kronos atau chronis. Dia mempunyai arti melintas, melampaui atau melalui, sedangkan kronos atau kronik berarti waktu. Jadi, diakronik berarti sesuatu yang melintas, melalui, dan melampaui dalam batasan waktu. Jadi, jika dikaitkan dengan sejarah dalam peristiwa atau kejadian, sebagaimana kita telah ketahui bahwa sejarah merupakan kumpulan-kumpulan peristiwa, setiap peristiwa yang terjadi tersebut akan dibatasi oleh waktu. Dalam ilmu sejarah, dimensi waktu merupakan unsur yang penting. Ilmu sejarah mengkaji kehidupan manusia pada masa lampau sehingga berkaitan dengan konsep waktu, yaitu masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Penentuan waktu sangat penting sebagai batasan tinjauan kerangka gerak sejarah. Dimensi waktu perlu dibuatkan batasan awal dan batasan akhir yang disebut kurun waktu atau babakan waktu secara berurutan atau secara kronologis. Masih berkaitan dengan konsep diakronik. Sejarah yang memandang peristiwa dalam sebuah transformasi atau gerak sepanjang waktu merupakan ciri dari konsep diakronik. Yang kedua, konsep diakronik mengutamakan dimensi waktu dan tidak terlalu memikirkan dimensi ruang. Dimensi waktu perlu dibuatkan batasan awal dan akhir yang disebut kurun waktu atau babakan waktu secara berurutan atau disebut juga dengan kronologis. Kronologis dalam sejarah merupakan urutan peristiwa sejarah yang terjadi. Kronologis dalam peristiwa sejarah dapat membantu merekonstruksi kembali suatu peristiwa sejarah berdasarkan urutan waktu secara tepat. Selain itu, kronologis berguna untuk membandingkan kejadian sejarah dalam waktu yang sama, tetapi di tempat berbeda yang peristiwanya saling terkait.
Adapun ciri dari konsep diakronik yang pertama, mempelajari suatu kejadian sejarah seiring dengan berlalunya waktu. Yang kedua, menitik beratkan pengkajian peristiwa pada sejarahnya. Yang ketiga, mementingkan proses saat terjadinya suatu peristiwa. Yang keempat, bersifat vertikal. Vertikal ini artinya garis tegak lurus. Dalam sejarah disebut dengan garis waktu, di mana kajian sejarah ini bersifat memanjang dan memiliki dimensi waktu. Kejadian atau peristiwa sejarah itu diurutkan sesuai dengan waktu kejadiannya. Selanjutnya adalah terdapat konsep perbandingan atau bersifat hubungan sebab akibat. Misalnya adanya aksi dan reaksi, adanya kejayaan dan adanya keruntuhan. Yang terakhir adalah cakupan kajiannya lebih luas, yaitu dari awal terjadinya peristiwa sampai akhir dari peristiwa tersebut. Contoh konsep diakronik dalam sejarah. Kita dapat melihatnya dalam kronologi pertempuran Ambarawa yang terjadi pada tanggal 20 Oktober sampai dengan 15 Desember 1945. Yang urutannya, yang pertama, pada tanggal 20 Oktober 1945, tentara sekutu yang diboncengi oleh Nica mendarat di Semarang. Pada tanggal 23 November 1945, ketika matahari mulai terbit, mulailah terjadi tembak-menembak antara para pejuang kemerdekaan dengan pasukan sekutu. Yang ketiga, pada tanggal 11 Desember 1945, Kolonel Sudirman mengadakan rapat dengan para komandan sektor TKR dan Laskar. Yang keempat, tanggal 12 Desember 1945 pada pukul 4.30, serangan pun dilancarkan. Dan tanggal 15 Desember 1945, akhir dari pertempuran Ambarawa. Nah, urutan tanggal dari awal sampai akhir ini merupakan sebuah kronologis. Berdasarkan uraian yang telah kita paparkan tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa konsep berpikir diakronis dalam sejarah merupakan proses berpikir mengenai peristiwa sejarah secara menyeluruh dalam urutan waktu yang panjang tapi terbatas pada ruang. Tujuannya adalah untuk melihat perubahan yang terjadi dalam proses perkembangan tersebut. Berpikir diakronis menuntun kita untuk melihat peristiwa sejarah dari waktu ke waktu berdasarkan urutan kejadiannya. Nah, berikutnya kita akan membahas tentang konsep berpikir sinkronik dalam sejarah. Tahukah kamu apa itu konsep sinkronis? Nah, konsep sinkronik, kalau kita lihat secara bahasa atau etimologi, berasal dari bahasa Yunani, yaitu terdiri dari dua kata. Yang pertama, sin, artinya dengan, sedangkan kronos adalah waktu. Mempelajari peristiwa sejarah dengan sejarah aspeknya pada masa atau waktu tertentu dengan lebih mendalam. Kemudian, konsep sinkronik ditandai dengan adanya pembahasan tentang aspek ilmu-ilmu sosial seperti politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Mengapa aspek ilmu sosial itu diperlukan dalam penulisan sejarah? Nah, menurut Sartono Kartodjirjo, dalam bukunya ia menjelaskan ilmu sosial telah mengalami perkembangan pesat, sehingga dapat menyediakan teori dan konsep yang berguna bagi analisis sejarah. Nah, dengan demikian, dalam menganalisis suatu peristiwa sejarah, sejarawan harus menggunakan berbagai disiplin ilmu yang dikenal dengan pendekatan multidimensional. Pendekatan multidimensional merupakan suatu pendekatan dengan menggunakan bantuan konsep-konsep dan teori-teori dari berbagai cabang
ilmu sosial untuk menganalisis peristiwa sejarah yang terjadi pada masa lalu. Dengan mempelajari sejarah secara multidimensional, maka akan tampak rangkaian peristiwa yang saling terkait antara suatu aspek dengan aspek lainnya, sehingga memperluas keunikan dari setiap peristiwa sejarah. Di Indonesia, pendekatan multidimensional ini pertama kali dipelopori oleh Profesor Dr. Sartono Kartodirjo dalam bukunya Pemberontakan Petani Banten. Ciri sinkronik yang pertama, mengkaji peristiwa pada masa tertentu. Yang kedua, menitik beratkan kajian suatu peristiwa pada struktur, pola-pola, gejala, dan karakter suatu peristiwa. Yang ketiga, bersifat horizontal, mendatar, yaitu memandang sejarah dari sudut pandang yang lurus. Kemudian tidak ada konsep perbandingan karena hanya membahas suatu peristiwa. Selanjutnya, cakupan kajian lebih sempit. Berikutnya, memiliki sistematika yang tinggi, dan sifat kajiannya lebih serius dan lebih mendalam. Dapat disimpulkan, konsep berpikir sinkronik dalam sejarah merupakan cara berpikir dalam mempelajari struktur suatu peristiwa sejarah dalam kurun waktu tertentu, atau dapat diartikan mempelajari segala sesuatu yang berhubungan dengan peristiwa atau kejadian yang terjadi pada suatu masa. Contoh konsep sinkronik dalam sejarah. Nah, kita dapat mengambil contoh tentang kondisi ekonomi Indonesia pada masa demokrasi liberal, yaitu tahun 1950 sampai dengan tahun 1959, di mana kondisi perekonomian Indonesia pada masa itu masih belum stabil. Hal itu disebabkan oleh berbagai faktor. Nah, untuk mengkaji faktor-faktor tersebut, sejarawan menggunakan berbagai pendekatan, baik itu pendekatan geografi, pendekatan politik, pemerintahan, pendekatan sosial, dan demografis. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa faktor yang menyebabkan kondisi perekonomian Indonesia belum stabil pada masa demokrasi liberal tahun 1950 sampai tahun 1959 adalah karena yang pertama, Indonesia hanya mengandalkan satu jenis ekspor hasil bumi. Bangsa Indonesia menanggung beban ekonomi dan keuangan yang telah ditetapkan dalam konferensi Meja Bundar. Defisit yang harus ditanggung pemerintah pada waktu itu sebesar 5,1 miliar yang dirancang Belanda. Kemudian pemerintahan Belanda tidak mewarisi nilai-nilai yang cukup untuk mengubah sistem ekonomi kolonial menjadi sistem ekonomi nasional. Yang keempat, situasi keamanan dalam negeri yang tidak stabil karena banyaknya terjadi berbagai pemberontakan dalam negeri. Selanjutnya, tidak stabilnya situasi politik dalam negeri mengakibatkan banyak pengeluaran di luar rencana. Karena apa? Karena sering terjadinya pergantian kabinet. Kemudian yang keenam, jumlah angka pertumbuhan penduduk yang cukup besar. Demikianlah pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Semoga menambah pengetahuan dan wawasan kita tentang sejarah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.